Wajah kota Yogyakarta itu dengan segala warga yang ada di sana itu ke depan akan terus berkembang, tapi tidak lepas dari tiga tadi. Ada smart city, ada kota inklusi, kemudian ada kota budaya. Tetap akan mempertahankan budayanya. Halo Sobat Pajak semuanya, selamat datang kembali di acara kita pada hari ini, yaitu Opo Yo, obrolan pajak orang kota Yogyakarta, di mana kita membahas isu-isu yang penting terkait hal-hal yang terjadi di kota Yogyakarta. Nah, makanya pada hari ini kita mengangkat tema pajak daerah dan masa depan kota Yogyakarta. Bersama saya Salomo Saragi, host yang akan mendampingi pada acara hari ini, dan saya tidak sendiri. Saya dibersamai oleh dua tamu istimewa kita dari DPRD Kota Yogyakarta. Nah, narasumber yang pertama yakni Bapak Fajar Kurniawan SIP. Selamat datang Pak. Kabarnya bagaimana hari ini Alhamdulillah Pak? baik Mas. Oke. Jadi Bapak Fajar ini berasal dari Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Beliau berasal dari fraksi PKS, ya Pak. Oke. Untuk dapilnya, dapil 3 itu wilayah mana saja? Jadi Tegal-Rejo, Gedong Tengan. Oke, siap. Kemudian narasumber kita yang kedua yakni Bapak I Dewa Putu Adi Yogana, Ya. SS, berasal dari fraksi PPP P3, ya. P3, nggih. Dan untuk dapilnya dapil 5 itu. Dapil 5, ya, Kota Gede Umbul Harjo. Kota Gede Umbul Harjo. Jadi kedua narasumber kita ini berasal dari Komisi B. Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Bapak Fajar, saya ingin bertanya, kalau Komisi B itu tugasnya apa saja nggih Pak? Kalau Ya, di DPRD. jadi kalau di DPRD itu Komisi B terkait dengan ekonomi dan keuangan. Nggih. Nah, salah satu mitra kami adalah BPKAD, karena kami memantau, mengawasi terkait pendapatan daerah di semua OPD yang ada di Kota Yogyakarta. Oke, siap. Kemudian Bapak Dewa, saya ingin bertanya, kira-kira akhir-akhir ini kesibukannya di Komisi B apa saja nggih Pak? Ya, untuk akhir-akhir ini karena efisiensi anggaran. Nggih. Jadi kita sebagai anggota Dewan, khususnya di Komisi B, akhir-akhir ini kita lebih turun ke masyarakat. Kita kemarin juga akan mengadakan pertemuan mengenai sosialisasi perda, terus identifikasi perda. Jadi lebih bertemu dengan masyarakat, kita memberikan sosialisasi yang tentang perda baru, yang rancangan-rancangan perda yang akan diluncurkan tahun depan. Oke, siap Pak. Berarti teman-teman, berdasarkan penjelasan narasumber sebelumnya dinyatakan bahwa Komisi B itu nggak jauh-jauh dari perekonomian, keuangan gitu nggih Pak? Ya, Berarti pendapatan. sangat berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Langsung saja kita langsung ke topik kita pada hari ini. Untuk pertanyaan pertama, saya ingin bertanya kepada Bapak Fajar. Nah, pajak daerah itu sebenarnya apa sih Pak? Soalnya kan kita sebagai masyarakat nih masih bingung. Kadang-kadang ada pajak pusat, ada pajak daerah. Itu bedanya apa gitu Pak, kira-kira? Ya, jadi kalau berbicara pajak daerah itu adalah pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, baik itu provinsi atau kabupaten kota terhadap masyarakat atau badan usaha. Tentunya kalau kita berbicara pajak daerah berbeda ya dengan pajak dari pusat. Karena kalau kita berbicara pajak daerah, pajak itu dikumpulkan dari masyarakat, kemudian dikelola oleh pemerintah kota, kabupaten, atau provinsi yang itu bisa langsung dibelanjakan untuk pelayanan publik kepada masyarakat. Berbeda dengan pajak pusat, yakni PPH atau PPN, yang itu jadi domain dari Direktorat Jenderal Pajak. Gitu. Berarti kalau pajak itu ada yang dikelola sama pusat, ada yang dikelola sama daerah, itu pun dibagi dua jadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Nah, Bapak Dewa, saya ingin bertanya, kalau misalnya kan pemerintah Kota Yogyakarta ini berarti berwenang untuk mengelola pajak yang kota kabupaten gitu nggih Pak? Kalau di Kota Yogyakarta sendiri jenis pajaknya apa saja Pak? Ya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pengelolaan dari keuangan dari pusat ke daerah. Kalau daerah sendiri itu ada beberapa pajak, retribusi pajak itu seperti BPJT restoran, option PKB, kendaraan, BPKB, BPHTB, tentang
apa namanya itu transportasi juga, terus pajak eh, restoran dan lain-lain. Oke, siap. Nah, kemudian saya ingin bertanya kembali lagi, kan kalau di kota Yogyakarta ini kan terkenalnya sebagai kota pariwisata, nggih. Iya. Nah, kira-kira itu berpengaruh nggak ya Pak jadi terhadap jenis pajak daerah tadi? Jadinya kayak ada jenis pajak daerah tertentu yang istilahnya penerimanya dominan atau cukup signifikan ke PAD. Ya, jadi kalau kita di pajak daerah itu di bidang pariwisata itu adalah memberikan kontribusi yang lebih Nggih. untuk pajak pemasukan daerah. Oke. Jadi kita tetap sebagai DPRD mendorong supaya pariwisata itu bisa dikembangkan, orang yang sudah datang itu bisa ada retribusi pajak yang bisa nanti dibayarkan itu. Oke. Banyak gitu. Berarti kita simpulkan bahwa pariwisata ini sangat Dominan dominan, sekali nggih, untuk, signifikan ya, pengaruhnya terhadap untuk penerimaan asli daerah kota Yogyakarta. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Fajar, kalau untuk kota Yogyakarta sendiri pajak daerah itu seberapa penting sih Pak? Gitu. Ya, bagi kita sebagai daerah otonomi, pajak daerah itu sangat penting karena kalau kita berbicara APBD, pajak daerah itu kan termasuk pendapatan asli daerah yang menyumbang signifikan di PAD kita. Nggih. Apalagi di tengah isu terkait dengan menurunnya dana transfer daerah dari pusat ke daerah, penopangnya adalah pajak dan retribusi daerah. Karena kalau kemudian kita berbicara mengenai pajak dan retribusi daerah yang tadi sudah saya sampaikan, itu bisa langsung dibelanjakan untuk pelayanan publik, entah itu membangun jalan, membangun jembatan, untuk membayar terkait dengan kesehatan pendidikan masyarakat dan sebagainya, yang itu dananya dari masyarakat bisa langsung dinikmati juga oleh masyarakat kota Yogyakarta. Oke, saya ingin bertanya kembali Pak terkait isu masalah penurunan transfer dari pusat tadi ke daerah. Kalau di kota Yogyakarta sendiri transfer dari pusat itu nilainya gimana ya Pak? Pada PAD gitu. Ya, jadi kalau kita berbicara mengacu dari anggaran 2025, itu memang 51% itu masih berasal dari struktur APBD kita untuk pendapatan, itu masih berasal dari dana transfer pusat ke daerah. Tapi di tengah adanya isu terkait dengan efisiensi, ini justru sebaliknya. Sekarang itu justru lebih banyak kita ditopang dari PAD dibandingkan dana transfernya gitu, sehingga kondisi ini membuat kita harus bekerja keras untuk melakukan optimalisasi, entah itu pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan daerah yang itu bersumber dari masyarakat dan dunia usaha yang ada di kota Yogyakarta. Okay. Kemudian apabila misalnya transfer itu nanti apakah sudah terjadi Pak atau masih proses penurunan itu transfer dari pusatnya? Ya, kalau terkait informasi terakhir yang disampaikan dari Menteri Keuangan, itu memang menginstruksikan daerah, entah itu kabupaten kota atau provinsi, itu untuk menyesuaikan APBD-nya dengan adanya penyesuaian kurang sekitar 25-30%. Kayak gitu, sehingga supaya postur APBD kita itu bisa jalan, artinya itu harus ditopang dengan peningkatan PAD. Kayak gitu. Kalau terkait dengan itu kan sudah menjadi kepastian bahwa dana transfer daerah itu akan turun. Bukan menjadi sebuah ini lagi, memang sudah menjadi sebuah kepastian ya Mas ya. Gitu. Tapi terkait angkanya berapa lah, itu yang kita masih perlu pastikan lagi. Oke, baik. Sekarang kita beralih ke topik selanjutnya, yakni kan tadi disampaikan kalau PAD ini merupakan istilahnya sudah kayak tulang punggung di pemerintah kota Yogyakarta ini. Dan khususnya apabila isu terkait turunnya transfer dari pusat ini terrealisasikan. Nah, saya ingin bertanya Pak, kalau di kota Yogyakarta ini hasil dari PAD itu difokuskan kemana Pak? Ke sektor apa saja? Saya ingin bertanya ke Bapak Dewa. Jadi dari pendapatan itu banyak berbagai
sektor yang kita setelah dapat dari pendapatan kita itu, pertama ya pendidikan, ekonomi, sekolah. Kita dari pajak itu juga bisa untuk fasilitas umum, penerangan jalan. Itu karena memang kita tidak bisa merasakan secara langsung dari pendapatan kita bayar pajak atau itu, tapi secara kontinu lah, yang menikmati bertahap itu. Karena pengelolaan dari pajak itu sendiri istilahnya dikumpulkan jadi satu untuk pembangunan kawasan di wilayah. Khususnya kalau pariwisata ya pengembangan wisata daerah-daerah, jalur wisata yang bisa digunakan seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya pajak tadi ternyata difokuskan ke sektor sumber daya manusia juga, termasuk baru juga ternyata untuk infrastruktur. Betul. Kalau kira-kira untuk di bidang pendidikan nih Pak, kira-kira apa saja sih Pak yang mungkin program-program yang dilaksanakan untuk mendukung menciptakan peningkatan sumber daya manusia tadi? Iya, itu sebenarnya bantuan sekolah-sekolah itu Mas. Misalkan pembangunan sekolah yang misalnya sekolahnya bangunannya kurang bagus, nanti bisa mencoba anggaran dari pendapatan itu pengelolaan supaya dari siswa-siswanya bisa nyaman. Salah satunya itu. Kemudian dari orang yang tidak mampu untuk pembiayaan sekolah, nanti itu bisa dibantukan di sana. Seperti itu. Misalkan orang nggak bisa, ini lulus ini ceritanya, lulus sertifikatnya ijazahnya masih belum bisa bayar, nanti lewat Dinsos juga bisa, dari pajak itu bisa digunakan untuk pengambil sertifikat, membantu yang masyarakat yang kurang mampu, intinya seperti itu. Pemerataan. Nah, ini sering juga jadi isu yang cukup menarik karena biasanya khususnya untuk orang-orang yang tidak mampu gitu ya Pak. Ada nggak perhatian khusus untuk orang yang tidak mampu di kota Yogyakarta ini? Tidak mampu itu dalam golongan apa? Itu misalkan kita di lansia kan juga golongan tidak mampu. Itu ada dinas juga yang kita memberikan support kepada mereka untuk memberikan pengobatan atau tempat tinggal yang itu, penyuluhan seperti itu, khususnya di Jogja seperti itu. Kalau misalkan untuk yang tidak mampu itu biasanya ada bansos, bantuan sosial untuk masyarakat. Berarti tadi di samping memperhatikan manusianya, meningkatkan sumber daya manusianya, memperhatikan ataupun membantu masyarakat yang kurang mampu, tentunya juga pasti memperhatikan pembangunan, Ya, itu utama. Karena kalau kita ikut usaha dalam membangun, kita membayar pajak untuk pendapatan itu memang untuk fasilitas dari masyarakat. Walaupun secara pribadi bukan untuk satu orang, tapi untuk keseluruhan yang kita merasakan itu. Jadi istilahnya gotong royong lah, itu. Berarti pajak ini tidak menyasar ke orang-orang secara pribadi, tetapi menyeluruh, lebih ke fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh semua orang, seperti itu Pak. Nah, kemudian saya ingin bertanya untuk Bapak Fajar, kan tadi dijelaskan bahwa salah satu fokusnya itu ya di sektor pembangunan, Nah, kalau pembangunan yang selama ini sudah dilakukan di kota Yogyakarta, yang mungkin masyarakat tuh langsung bisa sadar, ternyata pajak itu buat itu gitu. Kira-kira apa sih Pak? Ya, kita melakukan penataan kawasan Malioboro yang menjadi jantung kota Yogyakarta, dan itu menjadi sumbu filosofi. Kita melihat sekarang lebih ramah pejalan kaki ya. Jadi kalau kita mau jalan-jalan ke Malioboro, itu sekarang trotoarnya jauh lebih luas. Jadi lebih ramah buat pejalan kaki gitu. Apalagi kalau kita berbicara tentang pejalan kaki di Malioboro, itu sekarang kalau dulu mulai dari jam 6 sore sampai jam 9 malam itu bebas kendaraan bermotor. Sekarang udah diajukan mulai dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan revitalisasi beberapa pasar tradisional. Kita melihat beberapa pasar, jadi kalau kota Yogyakarta tuh ada sekitar 26 kalau nggak salah pasar tradisional. Yang itu beberapa pasar memang kita lakukan revitalisasi menggunakan pajak daerah juga. Kemudian kita juga punya kawasan Sungai Code yang salah satu menjadi ikon wisata juga di Jogja, dan sungai yang cukup legend. Kita melihat sekarang Sungai Code, bantaran Sungai Code itu relatif lebih tertata.
dan kita melihat rumah-rumah yang ada di sekitar bantaran Sungai Cude itu dilakukan revitalisasi dengan menghadap ke sungai, karena selama ini kita melihat kalau di kawasan sungai itu, bantaran sungai itu relatif rumah itu tidak menghadap ke sungai. Jadi sekarang menghadap ke sungai, pemandangannya ke sungai, sehingga sungai itu bukan lagi tempat di belakang yang itu digunakan untuk buang sampah. Pembuangan seperti Tapi justru sungai itu menjadi etalasenya rumah, menjadi halamannya, menjadi terasnya, gitu kan. View-nya view sungai, gitu kan. Dengan bangunan yang lebih aman dari jarak aman sungai, jadi maju mundur, kemudian menghadap ke sungai dan lebih tinggi, lebih kokoh gitu. Dan kita juga melihat beberapa kawasan wisata di Kota Yogyakarta, contohnya Taman Pintar yang menjadi kawasan wisata buat edukasi anak-anak, itu juga dibangun menggunakan pajak daerah. Jadi termasuk rusun itu ya? Termasuk ya beberapa hunian yang ada di Kota Yogyakarta kita juga gunakan untuk itu. Jadi fasilitas umumnya cukup banyak, dan memang baik itu di pariwisata, di bidang permukiman. Jadi Mas Dewa nyebutin terkait dengan pendidikan, kita punya JPD, jaminan pendidikan daerah, itu juga ditopang dari pajak daerah. Gitu. Berarti sangat banyak pembangunan yang dilakukan dan program-program kemanfaatannya itu yang dilakukan oleh Kota Yogyakarta, dan ujung-ujungnya yaitu pada akhirnya demi istilahnya membantu masyarakat juga demi kemakmuran masyarakat Kota Yogyakarta juga. Dua hal yang saya ingin gali lebih dalam nih Pak Fajar, ini kenapa sih Malioboro itu perlu direvitalisasi, kemudian kenapa pasar-pasar itu juga sangat perlu direvitalisasi Pak, kira-kira? Ya, kalau kita berbicara mengenai pasar tradisional itu di situ mayoritas UMKM. Dan kita tahu UMKM itu ketika kemarin pandemi itu sektor usaha yang tahan banting itu adalah UMKM. Dan kita melihat di pasar tradisional di Kota Yogyakarta itu sudah mulai melakukan penyesuaian dengan keadaan ya, karena sekarang itu pasar tidak sekedar tempat interaksi jual beli, tapi justru keberadaan pasar itu menjadi tempat garansi ketika dia melakukan penjualan online juga. Karena saya melihat di beberapa pasar itu sudah mulai hybrid antara online dan offline. Kalau kita mau beli barang yang itu online, kita akan lebih tenang, lebih nyaman ketika kita tahu di mana sih ini toko offline-nya di mana. Dan kalau kemudian kita mau melakukan penyesuaian itu, otomatis dari sisi bangunan pasar, dari sisi mengedukasi pedagang pasar, kita melihat, kita pengen pasar tradisional itu tidak hanya sekedar saya bilang tempat interaksi, tapi di situ juga menjadi lokasi wisata kuliner juga. Pasar itu tidak buka jam operasionalnya hanya pagi aja atau sore aja gitu kan, tapi pasar itu ada perputaran gitu. Pagi dia jualan sayur konvensional pada umumnya, kemudian malam menjadi tempat kuliner untuk kopi anak-anak Gen Z gitu kan. Kita punya pasar, contoh gini, kita punya pasar Keranggan. Pasar Keranggan itu di lantai 2-nya itu kalau sore malam itu banyak banget ya kuliner-kuliner yang menarik Mas, perlu coba. Dan di situ Gen Z-nya itu menjadikan pasar itu sebagai tempat dia untuk berdiskusi, untuk sekedar nyobain kuliner. Nah, kita juga melihat di sini ada potensi juga, tadi Mas Dewa bilang, pendapatan barang dan jasa dari makan minum, dari restoran. Karena kalau kemudian kita itu jajan di sebuah restoran, kita akan lebih senang ketika restoran itu bayar pajak ke pemerintah daerah. Jadi semakin banyak
restoran-restoran yang berkolaborasi dengan tadi pasar tradisional itu akan menarik Gen Z kita, karena Gen Z kita senang banget ya melakukan diskusi, melakukan sekedar ngopi-ngopi aja gitu. Sangat menarik sekali nggih jawabannya. Saya juga walaupun saya Gen Z, cuman saya masih agak istilahnya konvensional gitu. Saya masih agak kuno. Jadi kadang-kadang saya suka belanja online gitu, tapi seperti yang Bapak katakan tadi, kita kadang-kadang pengen juga ngelihat toko offline-nya gitu nggih, kayak survei gitu. Nah, saya masih setuju banget sih kalau terkait hal itu. Kemudian tadi yang pasar Pranggan itu, saya juga beberapa kali sering jajan ke sana juga, karena di sana banyak juga pilihan makanannya nggih Pak, di lantai 2-nya. Kemudian untuk masalah pemandangan dan posisinya tuh cukup strategis nggih Pak, di jalan apa namanya? Pokoknya di jalan ini ya, lurusan Tugu itu. Ya. Nggih, jadi tempatnya sangat strategis, dan kalau malam tuh pasti cukup enak lah buat nongkrong di sana gitu nggih Pak. Kemudian saya ingin bertanya Pak, kalau untuk daerah Malioboro sendiri, apa aja sih yang udah dilakukan gitu? Ya, kalau kita berbicara Malioboro, dulu Malioboro yang dulu dengan yang sekarang mungkin beda banget ya, karena kan kebetulan saya orang Jogja, itu ngerasain bener ketika masa kecil saya dulu Malioboro itu tempat yang sekarang itu dipakai kita untuk jalan kaki, itu dulu dipakai tempat parkir kendaraan pengunjung Malioboro. Ya, notabene dulu Malioboro di teras-teras toko, ya kan, itu banyak ya Mas pedagang UMKM yang ada di sana. Kaki 5, kaki 6, kaki 7 gitu. Nah, tapi dengan adanya anggaran yang cukup, akhirnya kita bisa menempatkan mereka di tempat yang relatif lebih aman dan nyaman juga buat mereka gitu. Dan kita juga bisa menata parkir itu sehingga pemilik kendaraannya juga itu tadi jauh lebih aman dan nyaman. Kenapa? Karena kalau kita taruh di tempat parkir yang sudah disiapkan, itu tidak kepanasan, helmnya juga nggak kehujanan gitu. Dan kita ngelihat di kawasan Malioboro itu selain tadi ramah pejalan kaki, juga banyak banget tanaman-tanaman ya yang hijau-hijauan yang menurut kita cukup sejuk gitu, dan kita melihat nyaman lah. Ya, selain segar gitu. Ya. Jadi bebas dari asap lah. Itu intinya jalan dari Malioboro itu istilahnya fresh. Ya, di samping kita juga tidak hanya fisik yang kemudian kita pikirkan. Kita melihat adanya teman-teman dari Jogowargo di kelurahan setempat itu melakukan bersih-bersih secara rutin di situ. Karena mereka pengen orang yang berkunjung ke Malioboro itu menjadi lebih nyaman dan berkesan. Ya, mendapatkan kesan yang baik. Jadi ingin berkunjung lagi gitu. Ya, bahkan kalau kita mau nyebrang ya dari timur ke barat gitu, itu kita istilahnya Mas Dewa, yang kita mencet tombol terus kemudian bisa jadi merah gitu loh. Jadi itu membuat orang yang berada di kawasan Malioboro juga jauh lebih aman ketika mau nyebrang. Kemudian kita juga melihat transportasi publik menuju Malioboro, kita juga punya Trans Jogja yang membuat orang nyaman ada di sana. Belum lagi ada sound system, suara yang lagu-lagu yang membuat kita tuh jadi senang di sana gitu. Belum lagi di kawasan Malioboro itu banyak sekali CCTV ya Mas Dewa ya. Ya. CCTV-nya banyak sekali. CCTV-nya itu semut aja sampai kelihatan itu. Zoom-nya itu. Saking detail ya Pak. Iya, detail itu. Detail dan banyak. Nah, kita ingin memastikan wisatawan nyaman aja di situ gitu. Karena ada pengawasan melalui CCTV tersebut nih. Kemudian untuk Bapak Dewa saya ingin bertanya Pak, kan tadi udah bahas terkait pembangunan dan fasilitas-fasilitas nih. Kalau di sektor pariwisata ataupun ekonomi kreatif, PAD itu seberapa besar Pak dukungannya terhadap sektor tersebut? Ya, kalau dari kita, dari PAD itu sektor yang paling besar adalah pariwisata dan restoran itu yang akan untuk mendapatkan pendapatan itu sangat besar sekali, karena dengan pariwisata itu orang bisa datang ke sini istilahnya berbondong-bondong bawa sangu lah istilahnya dari sana, itu bisa belanja di sini, itu sangat besar sekali untuk mendapatkan PAD karena
di hotel-hotel juga penuh, restoran juga penuh. Jadi itu memang sangat sekali. Yang paling utama adalah di pariwisata itu yang penyumbang PAD terbesar. Itu. Berarti tadi kurang lebih pariwisata itu kayak orang-orang yang datang, yang memenuhi hotel, memenuhi restoran, gitu nggak Pak yang datang. Nah, kira-kira dari pemerintah Kota Yogyakarta sendiri melakukan apa saja sih Pak untuk memancing? Ada nggak event-event tertentu gitu memancing jadi makin banyak lagi yang datang gitu ke Kota Yogyakarta? Sebenarnya dari pemerintah Jogja ini sebenarnya ada beberapa event yang untuk menarik minat masyarakat untuk datang sebenarnya. Ya karena kemarin ini karena keterbatasan anggaran, ada event besar juga sementara dibatasi dulu, dihapus. Itu juga event yang besar sangat sekali. Contohnya WJNC itu ya karena terpaut dengan anggaran efisiensi itu juga pengaruhnya sangat besar. Itu juga akan bisa mendapatkan PAD pendapatan pajak yang besar, bisa melihat event di sini. Tapi di samping itu juga ada beberapa event-event di mana kita mempromosikan Kota Yogyakarta, event-event istilahnya rate diskon untuk hotel, untuk makanan yang di sini juga seperti itu. Terus kemudian kita buka acara event-event seperti lari itu juga bisa. Event-event yang seperti itu yang mendongkrak bahwa di Jogja itu bukan hanya wisata juga yang harus, tapi kegiatan-kegiatan yang bisa untuk mendatangkan PAD yang terus kita dorong. Siap Pak. Kemudian kan tadi kita sudah membahas terkait program-program maupun pembangunan yang dilakukan untuk memajukan Kota Yogyakarta ini. Nah, saya ingin bertanya Pak, kira-kira Kota Yogyakarta ini kalau seperti judul lagunya Mbak Skolastika tuh, Citra Skolastika nggih. Yogyakarta ini kira-kira di masa depan mau dibawa kemana sih Pak? Kira-kira ini pertanyaan untuk Bapak saja. Ya, kita melihat Kota Yogyakarta itu kan memang kota budaya ya. Kota budaya yang itu kita berharap kota budaya yang akan terus modern dan mengikuti perkembangan zaman. Karena memang Kota Yogyakarta itu menyimpan banyak sekali, ada museum Sono Budoyo, ada Benteng Frederberg, ada Taman Sari, ada keraton yang itu destinasi tujuan wisata yang bernilai sejarah. Belum lagi kita punya kawasan Sumbu Filosofi dari Taltugu sampai Panggung Krapyak. Nah, ini menjadi kawasan wisata yang sudah diakui oleh UNESCO. Kita juga melihat Kota Yogyakarta itu sebagai smart city, di mana disinilah banyak sekali warga Indonesia, rakyat Indonesia yang belajar, yang mengenyam pendidikan di sini gitu. Kami berharap masuk Mas juga belajar di Kota Yogyakarta, hanya bekerja di Kota Yogyakarta. Kita pengen mendorong Kota Yogyakarta itu sebagai smart city yang memang mengikuti perkembangan teknologi. Bahkan sekarang kita punya namanya mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik itu indikatornya keberhasilannya ketika orang yang datang ke mall pelayanan publik itu nggak banyak. Karena semua perizinan itu bisa diakses melalui akun JSS. Nah, ini bentuk Kota Yogyakarta bertransformasi sebagai smart city berbasis teknologi. Belum lagi kita juga melihat Kota Yogyakarta itu adalah kota yang inklusi. Kalau kita melihat Malioboro, itu pernah nggak jalan-jalan di trotoar Malioboro? Itu ada kawasan untuk disabilitas. Ya, kalau kita jalan terus kemudian ada besi-besinya itu. Nah, saya besi-besinya itu adalah kawasan untuk ramah disabilitas gitu loh. Sehingga apa? Sehingga kalau entah itu disabilitas, lansia itu mau jalan-jalan ke Malioboro, itu udah ada petunjuknya tuh, oh jalannya lewat sini. Dan itu sepanjang dari utara sampai ke selatan ya, ke titik nol itu ada itu jalan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta itu sangat inklusi karena kita melihat ya miniatur Indonesia itu ada di Yogyakarta, ada di Kota Yogyakarta.
Jadi kalau kita bilang miniatur Indonesia itu ada di DIY, ya DIY-nya adalah di kota Yogyakarta gitu loh. Sehingga wajah kota Yogyakarta itu dengan segala warga yang ada di sana itu ke depan akan terus berkembang, tapi tidak lepas dari tiga tadi, ada smart city, ada kota inklusi, kemudian ada kota budaya. Tetap akan mempertahankan budayanya Jogja, tidak akan menghapus, tapi budaya-budaya yang akan itu tetap kita jaga terus, walaupun ada perkembangan zaman yang nantinya itu, karena itu warisan budaya yang harus kita jaga, itu. Siap. Berarti kota Yogyakarta ini tetap akan selalu melestarikan budayanya dan semua mungkin mulai dari bangunan-bangunannya ataupun karya seni dan sebagainya tetap akan dilestarikan. Dan kemudian tentunya walaupun tetap mempertahankan budaya, tidak menutup mata dengan perkembangan zaman, ya kita tetap berusaha mengikuti perkembangan zaman. Misalnya kayak pelayanan-pelayanan kita tingkatkan dengan pelayanan berbasis online seperti yang tadi disebutkan oleh Bapak Fajar, yaitu JSS, Mal Pelayanan Publik dan JSS. JSS itu Jogja Smart Service buat teman-teman yang mungkin belum tahu JSS. Nah, berarti itu gimana caranya supaya pelayanan itu jadi lebih istilahnya efisien dan efektif Pak untuk seluruh masyarakat. Nah, dari sekian banyaknya cita-cita tadi yang diharapkan terwujud sebagai wajah kota Yogyakarta di masa depan, kan tentunya itu tidak lepas dari duit Pak, tidak lepas dari dana anggaran. Nah, disampaikan juga tadi sebelumnya kalau ya dana di kota Yogyakarta ini berasal dari pajak daerah. Nah, kira-kira gimana caranya pemerintah kota Yogyakarta ini menjaga kestabilan ataupun meningkatkan pajak daerahnya itu supaya dapat mengimbangi cita-cita yang tadi? Itu pertanyaannya untuk Bapak Dewa. Ya, untuk mengimbangi kita berupaya dengan masyarakat semua untuk mencari memberikan suatu edukasi kepada masyarakat, mencari biar upaya-upaya untuk peningkatan pajak yang baru itu. Maksudnya masih mencari gimana upaya-upaya untuk memberikan pajak-pajak biar supaya kita tuh membayar pajak. Istilahnya itu punya inisiatif, yakin bahwa itu pajak itu bisa bermanfaat pada masyarakat. Kemudian yang kedua, kita bekerjasama dengan pihak swasta, itu bekerjasama untuk menekankan untuk pembayaran pajak. Yang ketiga, kita tetap menentukan regulasi pembayaran pajak itu supaya benar-benar sesuai dengan alur yang sesuai direncanakan undang-undang seperti itu. Oke, siap. Berarti untuk memastikan kalau pajak itu bisa optimal penerimaannya, berarti dari regulasi, dari kemudahan pembayaran dan juga dari aturan supaya memastikan penerimaan itu benar-benar masuk ke kas daerah dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Kemudian juga tadi untuk memudahkan masyarakat melakukan pembayaran juga tadi menggandeng banyak mitra seperti bank-bank, pihak swasta. Dan sekarang kan sudah proses pembayaran pajak sudah dimudahkan dengan digitalisasi. Jadi kita lebih membayar lebih mudah, kapan saja bisa bayar, terus transparansi pembayaran juga jelas di sana. Tadi kurang lebih dari penjelasan Bapak Dewa itu merupakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah nih untuk istilahnya menjaga supaya penerimaan kita tetap meningkat dan dapat stabil gitu Kalau untuk kita nih sebagai masyarakat, apa sih yang bisa kita lakukan? Gimana caranya supaya penerimaan pajak itu juga tetap stabil gitu? Bapak aja. Kita sebagai masyarakat, yang pertama kita membayar pajak dengan jujur dan tepat waktu. Yang pertama, yang kedua kita terlibat aktif dalam musrenbang dalam perencanaan pembangunan di wilayah kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, kita melakukan penyebarluasan informasi terkait dengan manfaat pajak daerah itu sendiri gitu. Begitu ya bisa kita lakukan. Berarti teman-teman dari penjelasan kedua narasumber kita pada hari ini, pemerintah dan masyarakat itu merupakan unsur yang harus saling mendukung, saling bekerja sama supaya penerimaan pajak di kota Yogyakarta ini dapat optimal dan pada akhirnya juga nanti untuk
masa depan kota Yogyakarta yang lebih cerah. Tuh. Oke, ini pertanyaan Gimana caranya itu masyarakat tuh senang bayar pajak, itu yang utama. Kalau udah senang itu mesti akan bayar pajak pada tepat waktunya. dan tidak sulit gitu Pak. Ya, itu. Lebih ikhlas gitu. Lebih ikhlas karena sudah tahu manfaat dari pajak itu sendiri yang harus dibayarkan. Oh, ternyata manfaatnya biar untuk kita semua. Akhirnya kita merasa senang tuh, jadi tidak ada keraguan bahwa misalkan ini bayar pajak itu larinya kemana ya. Nah, itu informasi-informasi itu yang harus kita tekankan. Jadi pajak yang dibayarkan itu terjamin gitu, Ya. tidak disalahgunakan gitu. Oke. Kemudian ini pertanyaannya untuk kedua narasumber. Sebagai warga kota Yogyakarta, pengennya cita-citanya Yogyakarta ini nanti di masa depan seperti apa nggih? Mungkin Bapak Dewa. Kalau saya cita-cita di masa depan itu Yogyakarta tetap pengennya berhati nyaman. Nyaman gitu. Jadi ketika semuanya, kalau dengan adanya pajak, walaupun dengan adanya pajak, kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga itu, kita itu punya greget juga, punya rasa inisiatif, ingin membangun melalui apa? Gotong royongnya melalui dengan pajak itu. Kita bersama-sama membangun Jogja. Kita punya rasa memiliki bahwa ini Jogja adalah bagian dari kita semua, seperti itu. Otomatis ketika kita punya rasa memiliki, rasa membangun, insya Allah Jogja ini pasti akan nyaman, damai, kedepannya juga akan lebih bagus lagi. Nah, kalau saya harapannya Jogja tetap istimewa ya. Istimewa dari yang pertama terkait dengan pelayanan publiknya, yang kedua terkait dengan pariwisatanya, yang ketiga terkait dengan keramah tamahan masyarakatnya, yang keempat Budayanya, istimewa dari sisi pariwisata dan budaya. Yang kelima adalah istimewa dalam hal kuliner, ya kan. Nah, ini harapan kami itu bisa, itu tadi yang kita sebut Yogyakarta menjadi kota yang smart city, tetap mempertahankan budayanya dan menjadi kota yang inklusif. Oke. Berarti harapannya adalah kota Yogyakarta ini tetap mempunyai nilai khasnya gitu nggih, Pak. Nilai yang menarik, berkesan menarik bagi semua orang dan akhirnya berkeinginan kembali untuk tetap datang ke Yogyakarta. Nggih. Itu merupakan pertanyaan terakhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fajar dan Bapak Dewa sudah berkenan hadir dan berkenan untuk berbagi informasi dengan kita semua pada hari ini. Sobat pajak semua, kembali lagi kita ingatkan bahwa pajak itu bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi merupakan kontribusi kita untuk membangun kota Yogyakarta yang lebih maju, lebih nyaman, dan adil untuk kita semua. Dengan membayar pajak, kita juga turut menentukan bagaimana sih wajah dan masa depan kota Yogyakarta ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share podcast ini agar lebih banyak lagi audiens yang dapat menikmati obrolan kita pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa.